gengs, ketemu lagi dengan gua Komo Ricky dikatakan putus. Nah, kita hari ini punya klien namanya adalah Renita. Si Reni ini bilang sama tim katakan putus kalau dia sudah berhubungan cukup lama dengan si Vito ini, tapi akhir-akhir ini dia mengalami perubahan dari si Vito. Oke Reni, sekarang kita kan udah ada di depan tempat lesnya cowoknya lu si Vito, ya kan? Dan ini menurut email yang lu kirim ke katakan putus kan kalau lu mendapatkan kalau si Vito ini udah mulai berubah sama lu. Nah perubahannya ini seperti apa? Dia tuh suka banget sama baca komik. Oke. Dulu tuh biasa banget, baca komik tuh masih ya standar lah ya. Iya, gua tahu Tapi itu. kalau Terus? sekarang makin kesini itu makin suka banget baca komik dan perhatian dia tuh malah ke komik terus. Maksud Sekarang tuh dia berubah tuh ya karena kata teman aku juga ya. Jadi di tempat lesnya tuh ada ya teman namanya Gina. Oke. Jadi kayaknya Gina tuh suka juga sama komik. dan Reni juga mendasari perubahan dari si Vito ini adalah faktor karena si Vito ini dekat dengan si Gina. Jadi sekarang dia itu kayak apa ya namanya? Dia berubah penampilan dia juga. Oke. Iya, dia rambutnya sekarang jadi warna-warna gitu, jadi dia ngikutin tokoh komik apa gitu, jadi dia berubah rambut warnanya. Oke, berarti dia ini udah sampai kayak edik banget atau kayak udah apa ya namanya, kayak udah maniak banget Iya, sama hal maniak yang berbau komik gitu Iya, loh. iya. Aku sih sebenarnya nggak mau putus ya, tapi aku pengen lihat dulu dia tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya emang dia bener deket sama Gina dan dia beneran deket banget sama Gina dan mau jadian sama Gina ya aku terima aja. Dan sekarang kita pun akan melakukan pengintaian terhadap si Vito ini dan kita... Dapat kabar dari Carlos bahwa udah keluar nih yang les nih. Oke, ya udah semua tim langsung ngumpet di posisi masing-masing, geng. Oke, nah ini kita, lu ada ngeliat si Vito nggak? Vitonya mana tuh di antara teman-temannya yang udah pada bubar sama si Vito? Kak, itu Vito deh. Kok beda? Beda banget sih sama di... Sama foto yang lu kirim ke kita. Oke, jadi... pakai bajunya juga gitu. Oke, jadi dia ini emang suka sama komik sampai-sampai dia ngubah penampilan dia seperti tokoh yang dari komik itu. Ini udah gila, geng. Itu kan sama Gina deh. Yang mana Gina? Sebelahnya. Oke, nah si Ginanya emang kayaknya emang Suka komik juga nih. dan penampilannya juga 11-12 lah dengan si Vito. Berarti emang mereka berdua ini emang orang yang terobsesi juga dengan hal yang berbau dengan komik, ya kan? Dia balik berdua sama Gina tuh. Makanya kayak gesturnya juga kayaknya mereka Oke. akrab gitu. Carlos, monitor Carlos. Pak, ikutin Pak. Oke, ya langsung semua gengs, langsung ikutin si Vito sama si target ini, gengs. Maka kita pun akan terus ngikutin kemana si Vito sama si Gina ini pergi. Ini kalau yang kita lihat dari dia keluar dari tempat les tadi, emang kelihatannya si Gina sama si Vito ini emang deket banget hubungannya gitu loh. Tapi lu tau dari Gina dari mana? Jadi teman aku ngirimin fotonya gitu lewat HP. Dan yang kita lihat tadi pun juga emang kelihatannya emang si Vito ini emang deket banget sama si Gina. Sampai-sampai penampilan mereka pun juga hampir sama gitu. Dan dari gesturnya mereka berdua juga kita lihat itu kayaknya akrab banget. Nah ini kan dia emang sengaja banget nggak tahu kalau dia emang punya kendaraan, kenapa dia emang sekarang barengan sama si Gina sekarang. Dan kita juga nggak tahu nih mereka mau pergi kemana. Ini arah, lu tau gak sih arahnya kemana? Ini arah rumahnya Vito ini arah. Arahnya rumah. Jadi Gina nganterin Vito pulang. Penampilan kayak gini tuh emang baru-baru ini ya si Vito ini ngubah penampilan seperti ini. Nah, begitu lo lihat dia berubah gitu penampilannya, lo reaksinya gimana? Aku tuh jijik banget sama warna rambut dia yang Dan sampai akhirnya kita menemukan si Vito sama si Gina ini berhenti di sebuah rumah. Peduli Itu juga dia berhenti tuh, dia berhenti. Carlos, dia berhenti, Carlos ambil gambarnya Carlos. Itu Gina langsung cabut tuh. Berarti Gina cuma ngedropin dia doang dong. Kedekatan antara mereka berdua ini emang tanda tanya banget lagi. Carlos ambil gambarnya Carlos ambil gambarnya si Vito lagi ngobrol sama bapak Carlos. Dan di situ si Reni bilang kalau laki-laki itu adalah bokapnya si Vito. Bokapnya? Itu bokap. Carlos, arahnya alat penyadap suara ke sana, Carlos. Gua langsung meminta sama si Carlos untuk melakukan alat penyadap suara. Baru Bapak tinggal 1 bulan, rambut sudah diwarnai. Dia kaget banget dengan perubahan yang dilakukan oleh si Vito. Karena bokapnya ini juga baru datang. Ya, bokapnya dari mana? Dan di sana kita juga mengetahui ternyata bokapnya si Vito ini sudah pergi dari rumah selama 1 bulan. Bapak dapat telepon dari guru kamu. Emang ngaruh, Pak? Kamu sudah nggak kerjakan PR. Siapa sih?
Aku tuh di kamar tuh ngerjain PR, Pak. Kalau dia ini emang sering bolos sekolah. Dan nggak pernah ngerjain tugas. Enggak, aku nggak tahu. Aku taunya dia sekolah aja. Oke, Bilangnya sekolah. Iya. Oke. Berarti di sini Vito kalau bolos sekolah pergi kemana? Ini gara-gara komik ini kan? Hah? Nggak jelas sih. Ini gara-gara komik Pak, ini. jangan, Pak. Ini gara-gara komik ini kan? Apa sih? Udah komik aku. Dari situ kita juga ngelihat guys, waktu bokapnya ini marah-marah sama si Vito, ya itu banyak banget komiknya. Itu komiknya semua atau dia emang tiap hari beli komik atau gimana sih? Oh, minjem komik kakak aku juga. Oh, jadi dia juga minjem komik kakak lu. Tapi di sini gua ngelihat bokapnya ini udah luar biasa marahnya sama si Vito. Kenapa Sudah, sih? kamu gak usah banyak bicara. Ih! Pak, jangan, Pak. Jadi bakar. Apa sih? Gara-gara ini kamu jadi gak bener ya. Bakar komik itu. Puas kamu sekarang. Di sana terjadi perdebatan antara si Vito sama bokapnya. Mau pergi mana lagi? Berdua lah. Berdua. Bikin berdua lu ngasih. Udah, turun. Apaan sih? Ya, oke, Papa. Lawan dia. Papa, itu dicabut tuh. Ikutin. Dan Rani juga penasaran, ini mau kemana? Kalau dia ini emang sering minjem komik dari kakaknya lu, berarti hubungan dia sama kakak lu cuman lumayan deket juga dong? Ya, tapi kakakku sekarang sering banget marah-marah karena komiknya nggak pernah dibalikin. Sekarang kita ikutin aja dulu si Vito ini, dia mau pergi kemana nih? Sampai akhirnya Vito ini masuk ke satu toko buku. Ini kita tunggu kabar dari si Carlos dulu, kayaknya mana ya? Akhirnya minta Carlos dan tim ini kira-kira gimana ya? Bisa nggak cari tahu kita masuk dengan kamera tersembunyi? Dia lagi emosi-emosi sama bokapnya, komiknya baru aja dibakar sama bokapnya, dan sekarang dia datang ke sini dan baca komik lagi. Mungkin itu caranya dia untuk menghilangkan rasa kesalnya dia, emosinya dia atau apalah. Gua nggak tahu ya. Jadi emang dia nggak ada ngelaporan sama lu gitu loh? Nggak ada ngasih tahu lu kalau dia ini baru aja habis berantem sama bokapnya, lagi kesel, lagi bete, atau lagi apa Nggak gitu? ada. Enggak. Nah, mendingan sekarang lu, Reni gitu loh, lu turun dari mobil, lu samperin dia, dan lu ajak dia ngobrol, dan nanti kita akan melakukan pengintian waktu lu ketemuan sama dia. Kita pengen melihat bagaimana reaksinya si Vito ini waktu dia ketemuan dengan si Reni. Pokoknya lu usahain, lu bisa ngabisin banyak waktu bareng sama dia. Oke? Iya. Ya udah. Dari sana akhirnya si Reni pun langsung turun dari mobil kita. Akhirnya Renita masuk, tahu posisinya di mana, disamperin sama Renita. Itu dia ngambil apaan tuh? Apaan sih? Loh. Itu komik. Dia anak mau ngapa? Mau balik apa? Kamu ngapain sih? Dari kamu? Tadi aku ke rumah kamu tapi kamu nggak ada. Ini Neni masih manis loh nanggepin dia gitu, maksudnya kayak masih kayak emang Nanyanya ngungkapin, baik-baik gitu. Tahu kamu di sini? Kamu nama? Kayak judes. Kalau mau ngomong jangan di sini dong. Akhirnya si Vito ini pun mengajak si Reni ini untuk berpindah tempat untuk ngobrol serius berdua sama dia. Itu kan belum dibayar, Mo. Nggak tahu. Tuh. Udah dapat sama security.